Hai hai semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat dan semangat ya hari ini. Selamat datang di Kinetika Podcast episode kelima. Nah, di episode kali ini, aku Marli dari kru Batch Bank 2021 dan teman aku. Dan aku Cindy dari kru redaksi Batch 2021 bakal nemenin kalian ngobrol seru dan informatif bareng nih. Tapi buat kalian yang belum sempat nonton episode sebelumnya, simak episode ini dulu ya sampai akhir baru cus ke episode lainnya. Emangnya episode kali ini kita bakal bahas apa sih, Sin? Kayaknya seru banget nih sampai nggak boleh di-skip. Pastinya dong, soalnya di episode kali ini kita bakal bahas seputar Pertamina dan antek-anteknya nih. Duh, nggak sabar banget gak sih? Waduh, antek-antek Pertamina tuh apa ya maksudnya? Dan nggak cuma itu, di episode kali ini kita juga kedatangan narasumber yang nggak cuma keren, tapi juga kece, dan pastinya bakal ngasih kita banyak info-info baru nih ke teman-teman. Bener banget, tanpa menunggu lagi, kita sambut narasumber kita, Mas Rohim. Selamat datang, Mas Rohim. Halo teman-teman Kinetika, teman-teman pendengar podcast Kinetika. Apa kabar semuanya? Baik, pasti ya. Baik Semoga ya. selalu sehat. Perkenalannya apa aja nih? Nama ya? Nama dulu deh. Nama saya Waskito Rohim. Saya jurusan Teknik Kimia Undip, angkatan 2007. Sekarang kebetulan kerja di Pertamina RU4 Cilacap sebagai proses engineer. Mungkin itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan terkait perkenalan? Oke, tinggal udah. juga di Cilacap. Oke, di Cilacap. Udah cukup kok Mas, udah cukup kenal kan? Cukup karena, ya, oke, siap. Karena udah kenal kan ya. Jadi kalau misalnya mau dikepoin kan lebih gampang nih. Jadi langsung aja kita kepoin bahasan kali ini. Soalnya para pendengar Kinetika Podcast udah gak sabar banget nih. Oke, mungkin gimana nih kalau Mas Rohim kita bicara tentang Pertamina nih. Sebenarnya Pertamina itu perusahaan yang seperti apa sih, Mas? Oke ya. Kalau bicara tentang Pertamina, Pertamina merupakan perusahaan yang bergerak atau industri yang bergerak di bidang pengolahan minyak ya, atau oil and gas kalau bahasa internasionalnya oil and gas, bahkan ada juga yang petrochemical ya, karena ada kilang kita juga yang mengolah bahan baku menjadi produk petrochemical. Nah, Pertamina sendiri itu sebenarnya terdiri dari 3 unit bisnis ya. Jadi ada upstream itu juga ada, jadi ada Pertamina Upstream, itu ada Pertamina Hulu Energi, ada Pertamina Drilling Service, dan sebagainya. Pokoknya yang tugasnya adalah untuk mengambil minyak dari sumbernya, minyak dan gas bumi dari sumbernya, kemudian dikirim ke proses bisnis berikutnya, yaitu adalah proses bisnis di midstream dulu ya, midstream. Midstream itu artinya di pengolahan. Nah, di pengolahan ini, di midstream ini kita pakai kilang ya. Jadi kita olah bahan baku minyak dan gas bumi itu di dalam kilang. Ada Pertamina Refinery disebutnya ya. Ada Pertamina Refinery 2 di Dumai, Pertamina Refinery Unit 3 di Pelaju. Terus ada Refinery 4 itu di Cilacap, tempat saya. Kemudian ada Refinery 5 itu di Balikpapan, 6 itu di Balongan, dan yang RU7 itu ada di Kasim, ya ada di Papua sana. Nah, di situ Refinery Unit ini tugasnya untuk mengolah tadi minyak yang diambil dari upstream, ya, dari upstream diambil. Kemudian kita olah supaya menjadi produk jadi. Produk jadinya apa? Produk jadinya itu ya yang kita semua pakai sehari-hari untuk menggunakan kendaraan. Jadi bahan bakar kendaraan, seperti ada produknya, ada nama dagangnya, ada premium, ada Pertamax, ada LPG ya, ada macam-macam lah, ada solar ya. Yang terbaru ada juga biosolar. Nah,
Kemudian setelah dari midstream, setelah diolah, baru kita ke downstream atau hilir ya. Ini didistribusikan. Jadi produknya ini yang dari kilang ini, produk jadinya ini didistribusikan ke konsumen-konsumen itu melalui marketing ya. Jadi di Pertamina ada namanya Marketing Operation Region. Jadi kalau sekarang tuh namanya Pertamina Amor ya, Pertamina Operating Region gitu, atau apa namanya, bagian pemasaran seperti itu. Mungkin 3 proses bisnis itu sih. Nah, kalau yang di pusat sendiri itu di Jakarta itu fungsinya sebagai headquarter ya, kantor pusat. Jadi semua monitoring dari semua proses bisnis itu semua dimonitor oleh kantor pusat, karena direkturnya ya, direktur utamanya dan jajaran board of director atau BOD itu semua adanya di sana. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu gambaran umumnya untuk Pertamina itu apa, seperti itu. Menarik banget nih Yasin. Aku dengarnya sampai bengong loh. Nah, kira-kira kalau di Pertamina ini Mas, untuk bahan baku dari membuat produk itu apakah hanya dari bahan baku fosil saja atau ada bahan baku lain? Iya, bahan baku minyaknya ya tadi, sorry terputus tadi. Oh ya, ya kalau untuk bahan baku untuk diolah di refinery unit sih ya sejauh ini ya crude oil yang dari upstream tadi gitu ya, atau gas alam ya, gas bumi ya, nanti diolah juga di Pertamina Gas seperti itu. Jadi sejauh ini ya semua di minyak bumi atau crude oil gitu. Tapi belum lama ini Pertamina juga di biodiesel atau biofuel ya, yang menggunakan produk dari minyak kelapa sawit ya. Ini percobaan yang terus dilakukan supaya nanti bisa dijual secara umum gitu di masyarakat. Oke, jadi tadi kan bahan bakunya bisa dari crude oil juga. Nah, aku tuh ngedengar desas-desus sekarang ini katanya nanti bahan baku pokoknya yang sekarang banyak yang minat sama minyak bumi segala macam kan bahan bakunya udah mulai menurun nih. Nah, kira-kira itu menurut pandangan Mas sendiri tuh gimana? Kalau minyak bumi memang profilnya menurun ya, tapi saya kira banyak inovasi ya yang bisa dilakukan. Mungkin ada pengoboran di sumur-sumur tua, jadi ada istilahnya recovery sumur tua. Kemudian bisa jadi juga ada sumber-sumber minyak yang masih belum ditemukan gitu kan. Tapi memang terlepas dari itu semua, masyarakat kita itu atau seluruh dunia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya produk turunan dari crude oil seperti itu. Walaupun nanti akan ada misalkan mobil listrik ya, atau ada tenaga angin, tenaga air untuk sumber-sumber listrik tidak menggunakan solar dan sebagainya. Tapi saya kira minyak bumi ini masih, produk-produk turunan dari minyak bumi ini akan masih terus dibutuhkan, apalagi seperti baju dan sebagainya kan ini sepertinya sulit ya kalau dalam produksi massal kita nggak pakai benang produk turunan dari minyak bumi. Tapi ya sebenarnya kalau dari Pertamina sendiri itu juga mulai menjajaki untuk energi baru terbarukan. Jadi beberapa di upstream ya, di bagian Pertamina Energi itu juga menggunakan misalkan energi listriknya menggunakan air gitu, ada juga menggunakan angin seperti itu sih. Tapi ini kayaknya juga
Pertamina kalau saya lihat di Instagramnya itu juga dia mulai menjajaki untuk energi listrik ya. Jadi untuk mengakomodir kendaraan-kendaraan listrik seperti itu. Oke Mas, nah berbicara tentang Pertamina nih Mas, kan Pertamina ya bisa dibilang menjadi salah satu perusahaan tujuan banyak mahasiswa fresh graduate nih Mas. Nah kalau boleh tahu nih benefit yang didapatkan Mas setelah bekerja di Pertamina tuh apa ya Mas? Benefit ya, kalau bicara benefit itu sebenarnya luas ya. Jadi kita kerja dimanapun itu pasti ada benefitnya. Yang paling kelihatan benefit itu adalah yang pertama pengalaman, ya kan? Pengalaman dan ilmu. Jadi itu dulu yang dilihat bahwa ilmu dan pengalaman yang kita dapat di Pertamina itu syukurnya itu adalah yang sesuai dengan bidang kita, jurusan kita, teknik kimia. Jadi sehingga ketika kerja di sana kita bisa saya tuh waktu sebagai pekerja baru ya, lulusan teknik kimia yang masih baru itu merasa bahwa seperti ini tuh jadi engineer gitu kan, jadi engineer proses gitu kan. Seperti ini tuh yang namanya mengevaluasi HE, seperti ini toh yang namanya katalis, gini toh cara kerjanya. Nah menurut saya benefit itu yang sangat besar, yang membuat value kita sebagai chemical engineer itu, apalagi yang minatnya di bidang oil and gas itu semakin banyak. Itu satu ya. Yang kedua mungkin kalau dari benefit kesejahteraan ya masuknya cukup. Terus kalau di Pertamina itu juga kesehatan ya, kesehatannya dijamin. Jadi ada kita di cover sama asuransi ya. Kemudian kalau saya di refinery gini di unit kita dapat rumahnya itu listrik, air, gasnya gratis gitu. Terus ya paling bonus-bonus biasa lah kalau perusahaannya marginnya bagus. Saya kira kalau itu di perusahaan manapun pasti rata-rata sama sih. Oke, ternyata keren banget ya, banyak banget manfaatnya. Pokoknya ya aman lah ya kalau misalnya kerja di Pertamina, pokoknya terjamin lah ya. Iya. Alhamdulillah lah pokoknya, lumayan lah. Pasti para pendengar podcast Kinetika ini jadi pada mau masuk Pertamina semua lah abis ini nih, pokoknya abis denger. Siapa yang nggak mau sih? Iya, betul lah. Terus aku mau nanya nih, mungkin bagian-bagian apa aja sih Mas yang bisa diambil dari mahasiswa teknik kimia atau fresh graduate dari teknik kimia untuk kerja di Pertamina nih? Nah, iya. Kalau soal bagian-bagian, sebenarnya kalau sebagai teknik kimia ya, itu sebenarnya kita ruang kerjanya tuh luas. Jadi kerja di mana aja, di sektor mana aja itu pasti ada teknik kimianya, karena kita belajar semua gitu. Jadi kalau yang berhubungan banget ya, itu pasti PE ya, proses engineer ya, proses engineer. Jadi yang ngurusin proses-prosesnya, cara pembuatan bahan bakar tadi ya, premium dan sebagainya, dari bahan baku mentah, crude oil ya, minyak mentah, sampai produk jadi. Itu tugasnya proses engineer, termasuk troubleshootingnya, evaluasinya, itu bagian proses engineer. Terus ada juga operation engineer. Nah, operation engineer ini dia berada di unit, berada di pabrik langsung, jadi stay di sana. Tugasnya ya kalau misalkan chemical engineer ya ngurusin chemical itu juga bisa. Jadi kan proses pengolahan itu kan membutuhkan chemical ya, treatment tertentu dari chemical. Nah, kita ngurusin di sana chemicalnya apa, terus
stoknya seperti apa, jadwalnya, kemudian kita juga ngurusin peralatannya, maintenance-nya, jadwalnya, terus kapan stop, prosedurnya seperti apa, kalau ada perbaikan prosedurnya seperti apa, kalau perlu ada improvement seperti apa supaya improvement itu bisa jalan, dan tentunya itu juga dengan koordinasi dengan proses engineer gitu. Jadi sebenarnya proses engineer dan operation engineer tuh sama, cuma bedanya operation engineer itu dia lebih ke teknis di lapangan gitu. Kalau proses engineer itu dia lebih keilmuannya. Jadi mencari root cause-nya itu dari segi literatur dan proses kimianya lah, seperti itu gampangannya. Terus ada juga bagian perencanaan. Itu perencanaan juga bisa. Perencanaan itu misalkan kapan crude-nya kita beli, terus jenis crude itu kan ada banyak, Mbak. Jadi ada ratusan lah jenis crude itu. Jadi ada yang sour crude itu yang crude-nya sour tuh artinya dia ada sulfurnya gitu ya. Terus kandungan kloridnya tinggi gitu, jadi bisa menyebabkan korosi. Jadi terus crude yang sweet itu artinya yang tadi yang tidak ada kandungan sulfurnya dan sebagainya, kandungan naftanya yang tinggi atau kandungan solarnya yang tinggi, seperti itu bagian perencanaan. Itu juga proses chemical engineer juga bisa ke sana. Kemudian ada juga project engineer. Project engineer itu adalah kita mengurusi proyek, jadi pengembangan kilang. Kalau sekarang di Balikpapan itu kan ada namanya RDMP ya, Refinery Development Master Plan. Itu yang ngurus ya para project engineer. Jadi proyeknya dari nol sampai ke jadi kilangnya itu urusannya project engineer, ngurusin dengan teman-teman sipil, koordinasi dengan teman-teman mesin, listrik, instrumen. Itu malah lebih luas lagi lingkup keilmuannya. Terus commissioning, berhubungan dengan vendor dan sebagainya. Kemudian bisa ke mana ya? Kayaknya sih sementara itu sih ya, kalau yang saya audit juga bisa deh, audit juga bisa. Jadi untuk internal audit juga teman-teman dari chemical engineer juga bisa, karena kan dia tahu prosesnya, dia tahu bahasanya, tahulah. Kalau orang teknik kimia kan lebih gampang, jadi mengaudit sesuatu yang dia tahu kan akan lebih mudah ya, seperti itu. Procurement juga bisa sih, procurement jadi pengadaan, bagian procurement pengadaan itu juga bisa. Jadi misalkan kita mau beli peralatan, mau beli katalis, mau beli bahan-bahan material lainnya, itu juga bisa dari teman-teman procurement. Oh, ada lagi safety juga. Jadi teman-teman safety itu juga safety environment itu juga dari orang-orang teknik kimia. Fire itu juga dari orang-orang chemical engineer gitu. Banyak, luas sekali. Saya hampir sebagian besar pasti pernah ketemu orang teknik kimia di bagian Pertamina. Ada juga bagian namanya energi ya, bagian energi. Jadi buat review penggunaan energi dan utilities cost di Pertamina itu juga orang chemical engineer. Banyak sekali. Karena banyak banget nih Mas bagian-bagiannya, dan kayaknya prospeknya luas banget ya untuk urusan teknik kimia ini. Kira-kira dari Mas Rom ada tips and Mas, kayaknya banyak tarik. Ya, kalau untuk tips and trick sih mungkin umum dan teman-teman pasti sering dengar nasihat-nasihat atau apapun itulah, tips and trick lah. Jadi yang utama ya sebenarnya kuliah dengan baik ya, diikutin dengan baik dulu gitu. Kenapa? Karena apapun itu ilmu
ilmu dari latar belakang kita tuh pasti akan diminta tanggung jawabnya gitu kan, entah nanti pas tes gitu kan, entah nanti pas bekerja ya kan. Itu dulu pertama. Terus yang kedua, menurut saya adalah dari segi organisasi itu juga perlu. Kenapa? Karena kalau kita bekerja itu nggak cuma hanya mikir menyelesaikan masalah, tapi kita juga harus bisa menyampaikan caranya dengan baik, ya kan? Caranya dengan mudah dimengerti orang lain, caranya yang bisa diterima sama teman-teman kita gitu kan. Kan nggak bisa kita nulis terus kita ngasih ke orang tanpa dijelasin, itu sulit, banyak salah pahamnya. Jadi organisasi itu menurut saya mengeksplor kita untuk mengeksplor kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik ke orang-orang gitulah. Itu jadi makanya kalau teman-teman yang sudah di organisasi kan kayak begini kan ketemu sama yang lebih senior berapa tahun nih? Lebih senior. Jauh ya? Jauh banget. 2022 ya. Ya, itu ada 15 tahun ya, ada 15 tahun bedanya. Itu ya kalau nggak di forum kayak gini kan nggak sulit ya saya kira, paling dosen ya kan. Gitu. Terus selain tadi soft skill ya, hard skill, terus ini menurut saya keterampilan itu adalah bahasa Inggris ya, itu coba diasah dengan baik. Zaman sekarang itu belajar bahasa Inggris sangat-sangat mudah dan banyak referensinya ya. Jadi saya kira sudah harga mati lah teman-teman untuk yang mau kerja di multinational company, itu harus bisa bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Terus habis itu ya keterampilan lain lah, misalkan keterampilan untuk menulis dan sebagainya, karena kita sebagai orang chemical engineer itu outputnya itu sebenarnya adalah sebuah laporan itu nggak hanya lisan, laporan lisan itu hanya disampaikan ke atasan gitu ya, ke bawahan atau ke teman sejawat ya, tapi kita harus punya evidence berupa laporan. Nah itu laporan kita seberapa bagus itu ya sebenarnya dari sebagaimana kita biasa ya untuk menulis gitu. Jadi kalau orang yang biasanya suka nulis, suka curhat, suka ngisi majalah atau di mana, saya kira kemampuan untuk tata bahasanya akan jauh lebih baik. Saya juga seperti itu dulu saya juga kinetika kan, bikin majalah dan sebagainya, kadang-kadang satu orang buat berapa artikel gitu kan. Jadi ya intinya sih dimanfaatkan dengan baik kesempatan-kesempatan pas lagi kuliah, supaya nanti pas tes atau bisa maksimal usahanya. Juga sama, nggak ada lain dalam atau apa, kayaknya nggak zaman sekarang. Gitu semua. Oh iya, karena semua sekarang saya banyak sekali ngelihat jadi sekarang nggak isinya 10 besar universitas ternama lah. Ya. Oke. Maaf tadi malah jadi bengong ini. Oke, jadi keren banget ya tips and trick dari Mas Waskito, Mas Rohim, untuk para pendengar podcast Kinetika, khususnya untuk
calon lulusan teknik kimia yang nantinya ingin bekerja di Pertamina. Nah, jadi kita mau nanya-nanya lagi nih Mas terkait persyaratan supaya kita tuh bisa kerja di Pertamina. Nah, kira-kira apa sih persyaratannya gitu? Persyaratan ya, yang pertama sih kalau bicara rekrutmen ya, persyaratan itu bisa dilihat sih dari sekarang itu administrasi ya, yang paling bisa kelihatan tuh administrasi. Itu ya diusahakan walaupun kalau nggak salah IPK dulu sih waktu saya IPK minimal 2,7, tapi nggak tahu sekarang ya, mungkin kayaknya udah 3 apa ya, atau masih sama nggak tahu, tapi yang jelas maksud saya diusahakan jangan keluar kampus dulu sebelum IPK-nya di atas 3 lah, diusahain biar bisa nggak cuma buat di Pertamina ya, dimanapun biar lebih mudah mencari pekerjaannya di perusahaan ya. Tapi beda cerita ya kalau mau wirausaha. Itu kalau dari segi administrasi. Terus syarat-syaratnya nggak ada yang aneh-aneh sih dari administrasi itu. Terus dari nggak ada jenis universitas ya. Tapi dulu sempat ada enggak deh, itu bukan di Pertamina ya. Jadi disebutkan universitas mana gitu kan. Sekarang mah udah global, udah siapapun bisa bersaing dan masuk. Kemudian paling syarat-syarat berikutnya itu paling ada psikotes. Nah itu juga teman-teman juga usahakan ya sempat cari-cari tahu dulu apa itu psikotes dan sebagainya, dipelajari maksudnya seperti apa itu. Kemudian paling wawancara. Nanti kalau wawancara tuh seingat saya dulu ya ditanya hal-hal teknis terkait kerja prakteknya nanti seperti apa, disuruh jelasin. Nanti kalau kita jelasin kerja prakteknya di perusahaan A, nanti dijelasin tahu nggak alat ini, bisa nggak ceritain alat ini tuh fungsinya apa dulu pas KP, dijelasinnya. Terus tugas-tugas waktu KP apa, kerja praktek gitu. Studi industrinya kemana, ke pabrik ini tuh tentang apa, seperti itu sih. Skripsinya tentang apa, bisa dijelasin nggak gitu. Dan sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang kita alami waktu kita kuliah. Jadi ya mungkin balik lagi syaratnya ya kuliah dengan baik itu tadi. Biar semua tahapannya bisa dengan mudah dihadapin. Gitu kira-kira. Ternyata rangkaiannya panjang ya Mas kalau didengar-dengar itu. Nah, jadi untuk podcast kinetik karena udah tahu nih akan bisa diterima di Pertamina, mungkin mulai bisa disiapin kuliahnya yang benar dulu gitu ya Mas. Nah, kuliahnya yang baik. Kuliah yang baik, benar. Aku mau nanya ini sih Mas, pernah dengar katanya di Pertamina itu ada program internship. Nah, kira-kira syarat dan tipsnya itu apa ya Mas, biar mungkin teman-teman kinetika nih mau internship di sana bisa lolos, Mas? Ya, sebenarnya pengertian internship itu kalau sepemahaman saya itu kerja praktek itu juga termasuk internship ya. Kalau internship yang dimaksud kerja praktek itu sih ya bisa kirim proposal ke Pertamina ya, misalkan mau di RU 4 Cilacap ya kirim ke sana. Saya kira normal lah, senior kamu atau teman-teman kamu pasti punya template-nya, nanti sekitar sebulan lah paling cepat ya, sebulan tuh dibales udah diterima apa enggak untuk internship mahasiswa ya, terus kerja praktek. Tapi kalau untuk internship yang magang, yang bekerja, yang digaji ya, kalau tadi kan nggak digaji. Kalau untuk yang digaji itu memang pernah ada, tapi nggak rutin seingat saya. Maksudnya nggak setiap tahun ada. Jadi memang baiknya itu ya kalau sekarang ada Instagram ya, ada apa macam-macam, di follow aja yang relate ke sana lah. Misalkan ada juga tuh Instagram lowongan oil and gas gitu kan atau apa. Itu coba aja zaman sekarang kita gali aja dari sana. Tapi kalau untuk syaratnya ya paling sama lah. Saya kira
biasanya sih ya, kalau seingat saya dulu pernah juga ada teman kita teknik kimia, senior kalian, junior saya, itu juga internship. Itu seingat saya ya paling administrasi kayak tadi ya, syarat-syarat administrasi IPK dan sebagainya, keterampilan, pengalaman organisasi dan sebagainya. Kemudian paling biasanya buat resume atau esai ya, buat esai di Pertamina mau ngapain, terus tujuannya apa, kamu seperti apa dan sebagainya. Kalau untuk dikirimnya kemana ya sepertinya nanti di webnya tuh kalau misalkan pas bukaan itu lengkap lah itu. Dan sekali lagi ya, Pertamina sangat-sangat jarang, bahkan saya belum pernah lihat ada bukaan atau rekrutmen seperti itu, baik bukan untuk BPS, BPA atau BKJT atau untuk internship itu tidak resmi, artinya tidak melalui situs Pertamina ya, saya belum pernah. Jadi artinya kalau ada internship tawaran internship bukan dari web Pertamina, baiknya tanya dulu ke orang-orang Pertaminanya sendiri yang kalian kenal, atau tanya langsung ke admin Instagram lah kalau ada itu ya, atau ke webnya, ditanya tuh ke call centernya benar apa enggak, karena zaman sekarang penipuan atas nama kayak gitu juga banyak, jadi teman-teman juga harus hati-hati ya, karena beberapa juga sempat ada yang hubungin saya hampir ketipu rekrutmen gitu. Seperti itu sih paling. Bener banget, apalagi online kayak gini, apa-apa penipuan makin gampang pokoknya ya. Penipuan makin gampang, jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi keren banget nih ilmu-ilmu yang diberikan sama Mas Rohim gitu. Semoga bermanfaat bagi calon-calon lulusan teknik kimia ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin internship di Pertamina. Dan tentunya terima kasih juga untuk Mas Rohim nih yang udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol seru. Sama-sama, kesempatannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk pendengar Kinetika Podcast yang udah mau dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and share podcast ini.